sih namanya benar-benar bergulat. Memang tidak seperti yang saya bayangkan, kirain mudah, tapi harus benar-benar muter-muter di lumpur. Hasil perkebunan yang banyak dijumpai di Desa Senaru, salah satunya adalah pohon coklat. Mas, ke kuping-kuping nih. Wah, dia udah nyerang mulai banyak banget. Aduh, Mas. Ya gigitnya sakit banget. Wah, lihat tuh, baik banget. Makanya langsung main besorongan, aturannya saya Pak yang kalah. Mari bertualang di Tanah Sasakbayan, Lombok Utara. Inilah Podelan, salah satu rangkaian kegiatan menjelang musim tanam. Kegiatan ini biasa dilakukan kaum muda-mudi suku Sasak sebagai tahapan awal untuk mengolah sawah. Tujuannya tentu saja supaya tanah bisa lebih gembur sebelum ditanami padi. Karena musim tanam sudah tiba, biasanya banyak cara-cara tradisional untuk menggemburkan tanah. Salah satunya dengan bermain ini, Podelan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Podelan biasa dimainkan di sawah yang cukup luas, karena kegiatan ini dilakukan beramai-ramai. Dipimpin satu orang wasit, Podelan siap dimainkan. Nah, laku detekonnya lah, nangkanya langsung main besorongan, aturannya saya Pak ya kalah. Nah, nangkanya aku pilihan musuh, saya tunjukku maju ngaruh di tengah. Siap? Siap! Nah, antum maju, sodo, maju. Maju. Antum. Mulai kan. Podelan sekilas mirip dengan olahraga tradisional sumo asal Jepang. Para pemain menggunakan kain khas Bayan sebagai simbol identitas. Sodo. Baru juga mulai udah kalah nih. Sodo. Nih, saya dukung Sudo. Ayo, Sudo bisa. Laki-laki maupun perempuan boleh meramaikan tradisi turun-temurun ini. Bermain podelan tidak akan mengalami sakit saat terjatuh, karena bermain di sawah yang berlumpur. Tapi tetap saja, sulit untuk melangkah karena kaki terkadang tertanam di lumpur. Penggarapan sawah secara tradisional masih dipertahankan oleh masyarakat Bayan. Karena oli maupun asap dari mesin traktor dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan. Sekarang saya mau main. Ayo, saya yang menang.
yang saya bayangkan, kirain mudah, tapi harus benar-benar muter-muter di lumpur. Tidak ada aturan khusus untuk bermain podelan, karena tujuannya adalah untuk bersenang-senang. Jadi intinya, permainan ini bagaimana caranya menjatuhkan lawan ke lumpur. Aduh, udah kayak gini, capeknya minta ampun. Naganya sebanding. Itali menang. Mempertahankan tradisi di Kecamatan Bayan ini memang masih harus dipertahankan untuk menjaga silaturahmi dan juga keakraban di dalamnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan di Tanah Sasak, sebelumnya saya mulai dari prosesi minta izin adat. Doain. Terima kasih Maloka. Nah, prosesi barusan namanya disembe. Jadi disembe itu ditandai pakai sirih pinang. Artinya saya sudah diterima di desa ini ya, Maloka, dan sudah didoakan juga sama Maloka. Izin adat sudah diberikan. Saya pun bisa mengikuti setiap kegiatan masyarakat Sasak Bayan. Rangkaian musim tanam di Tanah Sasak, saya mulai dari mengolah padi untuk dijadikan salah satu makanan yang biasa ada saat warga menanam padi di sawah. Padi yang kami ambil dari lumbung tidak terlalu banyak. Jenisnya padi ketan. Yang penting cukup untuk membuat penimbung untuk satu keluarga yang akan menanam padi. Setelah mengambil padi, biasanya langsung dibawa untuk dirontokkan menjadi beras. Ini ya? Apa ini nama alatnya? Tempan namanya. Tempan. Ya. Ini tempan saya nyari yang tinggi. Tempan saya pendek. Emang gitu? Menggunakan rantok ternyata tidak bisa sembarangan. Merontokannya juga tidak sembarangan nih. Harus 3 orang pertama dulu yang menumbuk supaya menghasilkan suara yang beraturan. Setelah 3 orang pertama, baru 3 orang selanjutnya mulai menumbuk bersamaan. Menampi bertujuan untuk membersihkan beras dari padi yang luput saat ditumbuk. Beras dengan ukuran berat tertentu akan berkumpul dengan sesamanya, sementara dedak beras akan terpisah. Wow, ternyata sulit ya. Jatuh semua. Aduh. Ibu, ini saya nggak bisa-bisa, Ibu. Selanjutnya, beras akan dicuci lebih dahulu di sungai terdekat desa. Ibu. Au! Kayaknya yang kesakitan saya doang ya. Kalau Ibu udah biasa main di sungai ini. Jadi tradisi mencuci di sini namanya biso meni. Bu, ini beras saya udah bersih. Ya, bersih kan? Nah, habis ini beras-berasnya mau direndam dulu. Setelah itu baru deh kita bisa bikin penimbung. Tapi bukan di sini, di kebun sana. Penimbung merupakan salah satu makanan tradisional yang wajib ada dalam setiap acara adat masyarakat Sasak Bayan. Khususnya, adat yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan alam. Nah, jadi penimbung ini hasil dari beras ketan yang sudah didiamkan kurang lebih 3-4 jam ya Bu ya? Ya. Direndam, terus baru bisa dibikin penimbung. Nah, caranya dimasukin ke dalam bambu ini. Pembuatan penimbung menyesuaikan dengan jumlah keluarga yang hadir.
Namun biasanya paling sedikit berjumlah 20 bambu. Ini adalah proses terakhir. Sebelum dibakar harus dikasih santan dulu, biar nanti rasanya juga lebih gurih. Perlu waktu hingga 1 jam sampai penimbung matang dan siap untuk dinikmati. Selama proses pembakaran, posisi bambu harus terus diubah agar ketan yang ada di dalamnya matang merata. Jadi yang menghidupkan api ini memang tugas bapak-bapaknya. Karena pekerjaannya lebih berat, jadi ibu-ibunya menunggu dulu sampai penimbungnya ini matang. Penimbung yang matang siap disantap bersama. Tradisi ini dikenal dengan ngesokin oma. Bisa dilakukan di kebun ataupun di sawah sebelum memulai menggarap atau mengolah lahan yang akan ditanami. Wah, aku mau langsung cicipin ini. Ini enak banget. Enak. Jadi dia lebih lembut karena udah direndam dulu kan sebelumnya ya, Bu. Lezatnya penimbung sudah saya rasakan. Esok hari, kami akan mulai menanam padi. Jadi ngesokin oma itu bentuk rasa syukur masyarakat karena hasil panen tahun lalu. Dan memasuki musim tanam di tahun ini. Setelah melalui beberapa tahap pengolahan tanah serta rangkai tradisi adat, sawah pun siap untuk ditanami padi. Jenis padi yang ditanami di sini mayoritas adalah padi bulu. Karena memang padi bulu itu sering digunakan untuk acara-acara besar. Makanya dari Sawok sini sampai ke sana itu padi bulu semua. Selain itu, padi bulu bisa bertahan selama beberapa tahun, serta memiliki aroma dan rasanya juga lebih enak. Tanam benih itu bisa dari pagi sampai sore, sampai ke sana-sana. Tapi saya nggak percaya sih ini sore udah selesai. Paling sampai situ 10 menit lagi udah selesai. Soalnya ini aja udah sampai belakang nih, udah mau habis. Tradisi menanam padi secara gotong royong masih berlangsung hingga saat ini dan dipertahankan oleh masyarakat suku Sasak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan pegunungan. Jadi 4 bulan baru bisa dipanen. Habis itu nanti ada upacara-upacara lagi, baru nanti menjelang musim tanam ngesokin oma lagi. Jadi berputar seperti itu terus. Hasil perkebunan yang banyak dijumpai di Desa Senaru salah satunya adalah pohon coklat. Karena cocok nih, berada di dataran tinggi, ketinggiannya mencapai 600 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Lombok Utara memiliki komoditi kakao yang dikelola oleh masyarakat. Tersebar di wilayah perkebunan, perbukitan, serta lereng gunung dengan luas keseluruhan mencapai 4.000 hektar. Ini kuning banget ya, matching sama baju saya, Bu. Ini bisa langsung dimakan, Bu? Bisa, tapi ada yang lebih enak itu. Yang mana? Yang itu, nah. Oh, Itu yang lebih enak. Oh ya udah. Daripada Ibu pakai ini, mending saya langsung petik aja ya, Bu. Nyampe ini mah, Bu, segini. Coba. Puter ya? Ya, langsung dapat. Wah, licin. Oh, ternyata dalamnya putih kayak gini. Cobain ya, Bu. Ya, cobain. Enak. Benar kata Ibu. Ada asam-asamnya, sepet, tapi seger. Tanaman ini menghasilkan buah yang cukup besar.
Masing-masing mengandung 20 sampai 60 biji yang diselimuti oleh daging buah berwarna putih. Ayo kita cari yang lain aja, yuk. Cari lagi ya, Bu. Saya udah ketagihan makan dari tadi. Enak dia soalnya. Iya. Ini bawa. Oh iya. Tanaman kakao tergolong dalam kelompok tanaman caulifloris, yaitu tanaman yang berbunga dan berbuah pada batang dan cabang. Buah kakao yang telah memenuhi kriteria siap panen harus segera dipetik agar mutu bijinya tidak turun. Buah kakao ini tumbuhnya tidak mengenal musim. Bisa di musim panas ataupun musim hujan. Aduh, ini nyangkut. Tapi tumbuhnya juga menurut aku perbandingannya cukup jauh ya. Ternyata yang matangnya ini lebih sedikit daripada yang belum matang. Perbandingannya mungkin sekitar 7:10 lah. Buah kakao selain untuk dikonsumsi pribadi tapi bisa juga dijual. Nah, Desa Senaru ini punya cara yang tradisional untuk menjual buah kakao ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Buah kakao kalau mau dijual itu memang harus dikupas dulu supaya harga jualnya lebih tinggi. Yang biasanya per kilo 15.000, kalau dibukain terus dijemur nanti harganya bisa naik jadi 25.000. Sebelum bisa dimanfaatkan, biji kakao harus dijemur terlebih dahulu. Oh, di sana ya jemur ya, Bu? Tujuannya untuk menurunkan kandungan air. Pengeringan sangat berpengaruh terhadap cita rasa coklat, terutama berkaitan erat dengan tingkat keasaman pada biji kakao. Jadi kalau misalnya mau jemur buah kakao itu sekitar 2-5 hari, tapi tergantung cahaya mataharinya. Dan ini kakao yang sudah mengering. Tuh, dari teksturnya aja udah beda. Pemanfaatan biji kakao juga dijadikan minuman khas. Biji kakao yang sudah dikeringkan mau diolah menjadi minuman kakao tulen. Tapi sebelum itu harus disangrai dulu. Proses pembuatan kakao tulen tidak jauh berbeda dengan kopi. Penyangraian dilakukan sampai berwarna kecoklatan dan bertujuan agar lebih mudah saat ditumbuk. Kita nyangrainya tidak boleh berhenti. Tangannya harus gerak terus gini supaya matangnya lebih merata. Penyangraian biasa dilakukan di luar rumah agar bisa melihat kematangan karena di dalam rumah minim cahaya. Ini aromanya sudah mulai tercium. Tandanya udah mau matang ya, Bu? Jadi kalau udah mulai mengeluarkan aroma, tandanya kakao ini sudah mau matang. Warnanya juga sudah merata ini. Ini isinya yang asli setelah kulitnya terlepas. Jadi ini nanti yang ditumbuk. Saya pikir sama kulit-kulitnya langsung ditumbuk, Bu. Enggak ya. Ini setelah ditumbuk ternyata bentuknya memang sedikit menggumpal-gumpal berminyak gitu ya. Padahal tadi disangrainya itu tanpa minyak loh. Berarti memang di dalam biji kakao ini sudah mengandung minyak ya. Setelah ditumbuk, bisa langsung diseduh dengan air panas untuk dinikmati. Jadi minuman ini udah ada sejak tahun 1800-an katanya. Tapi memang ini merupakan kreasi warga lokal. Biasanya juga suka dicampur kopi biar rasanya tuh lebih mantap. Tapi coklat gini aja udah enak. Kakao tulen juga dipercaya untuk menghangatkan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Minum lagi, Bu. Selain ikan, saya masih memerlukan bahan lagi untuk membuat kuliner khas Trenggalek, yaitu kroto. Gimana nih, saya udah cantik belum? Jadi memang kalau kita mau nangkap semut rangkap itu harus pakai tepung dulu, biar kita bisa terlindungi dan juga nggak
Nggak digigit ya Mas ya? Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kroto atau telur dari semut rangrang merupakan salah satu hewan buruan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun untuk mendapatkannya perlu tantangan. Gigitan semut rangrang sangat menyakitkan. Aduh, gimana nih Mas? Sampai kesini-sini nih. Ya, Aduh, harus merata, kalau nggak merata ntar digigit. ini saya udah rata belum? Ini loh, Masnya belum rata. Ini Mas Nyong. Ayo Mas Nyong. Sini Mas Nyong. Salah satu cara untuk mengantisipasi gigitan semut rangrang adalah dengan menggunakan tepung terigu. Putih-putih nih mukanya nih, tangannya juga. Kenapa sih Mas harus pakai tepung terigu ini? Biar nggak digigit akrang, selain itu kan nggak sempat gigit kan, akrangnya kan jatuh, ini kan licin ya. Oh licin, Ya. karena licin jadinya kita harus... gigit, jatuh. Oh gitu, ya. Selesai mandi tepung terigu, saatnya berburu kroto. Itu Mas Nyong, Mas Nyong. Mana? Oh, gimana nih? Ayo lo. Wah, ini alat untuk gimana nih caranya nih Mas? Menyogok semut cangkrang. Oh, jadi alat ini memang digunakan untuk menyogok semut rangrangnya ya Mas? Semut rangrang biasanya membuat sarang di dahan-dahan pohon. Untuk mengambil kroto yang berada di ketinggian, diperlukan galah. Galah yang telah dimodifikasi untuk mengambil kroto di ketinggian ini sangat memudahkan para pencari kroto dalam menjangkau sarang semut rangrang. Udah pada jatuh-jatuhan gini nih, kerambut-rambut lagi. Duh. Jadi yang mau jadi yang mau kita ambil itu yang putih-putihnya, Yang putih-putih. atau biasa disebut kroto. Semut rangrang merupakan serangga yang hidupnya berkoloni. Serangga ini juga bersifat teritorial, sehingga saat mereka diganggu, semut rangrang langsung menyerang. Mas ke kuping-kuping nih. Wah, dia udah nyerang mulai banyak banget. Kalau semut rangrangnya udah datang ke tangan kita, nggak boleh langsung dibunuh, karena kalau misalnya udah dibunuh, air kencingnya keluar, terus jadi memikat si semut rangrangnya ini untuk datang lagi ke badan kita. Aduh Mas, dia gigitnya sakit banget. Wah lihat tuh, baik banget. Wah, nyerang nih Mas. Pindah. Wah memang ya, tantangan para pencari kroto ini sangat luar biasa. Makanya harganya mahal ya Mas? Ya. Sekilo kira-kira berapa nih Mas harganya? Ya rata-rata itu 250 sampai 280. Wah mahal banget, 250. Waduh, sakit. Selain banyak dicari sebagai pakan burung, ternyata kroto juga bisa dikonsumsi manusia. Kandungan gizi dan protein yang tinggi, namun rendah lemak dan kalori ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Dibersihin dulu ya Mas. Manis. Rasanya manis, tenan. Saya cobain juga ya Mas. Jadi kroto ini ternyata mentah aja rasanya manis. Apalagi kalau kita olah. Ikuti jejak saya. Wah, aduh. Jejak petualang. Aduh. Ikan tongkol dan kroto sudah siap. Saatnya kita membuat kuliner khas. 8 atau 10 biji. Yang cabenya. Waduh, pedes. Serasa pedas kan enak. Sekarang kita mau masak tongkol isi kroto ungkep. Nah, ungkepnya tuh dipakai apa ya, Mas? Kita beda, kita ungkepnya pakai garam. Ungkepnya pakai garam. Membuat tongkol kroto ungkep hanya diperlukan bumbu-bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini kayaknya pedes banget deh. Pedas, mantap.
Jadi krotonya dicampur dengan bumbu sampai merata ya Mas. Setelah itu kita masukkan ke dalam perut ikan yang sudah dibersihkan. Wah, udah habis ya Mas? Wah, ternyata kroto yang kita dapatkan banyak juga sampai ikannya ini penuh di sini. Kita mulai masukin daun pisangnya, lalu ikan. Wah, ikannya udah tersusun ya. Garam sekarang berarti, Mas. Yang unik dari masakan tongkol kroto ungkep ini adalah pemakaian garam kroso. Garam difungsikan untuk memendam ikan saat dimasak. Jadi ikannya tadi ini kita ungkep dengan garam. Kenapa sih kok harus pakai garam? Emangnya nggak asin ya? Garamnya ini kan nggak bisa meleleh, ini kan mengeras. Oh, dia mengeras. Aromanya udah kecium ya Mas ya? Mulai matang Pak Cil. Udah mulai matang ya? Jadi ciri-ciri kalau udah mulai matang itu garamnya udah mulai mengeras dan aromanya udah mulai tercium. Makanan unik dan khas ini baru pertama saya makan. Tak sabar saya untuk segera mencicipinya. Ini matangnya merata. Padahal diungkep cuma pakai garam ya Mas ya? Ya. Rasanya juga asinnya pas. Terus ada gurih dan juga pedasnya. Karena tadi sambalnya banyak ya Mas. Dan krotonya ini setelah dimasak rasanya semakin gurih. Terus ada krenyes-krenyes ya gitu. Perpaduan antara ikan dan juga kroto ini bisa mengurangi rasa amis dari si ikannya ya Mas ya. Ya. Dan ini benar-benar pengalaman pertama saya nyobain ikan dengan olahan yang berbeda. Ikuti jejak saya, jejak petualang.